Baik, Salom. Perkenalkan, nama saya Clarentine Denesakan. Saya di sini akan membahas tentang resume buku evaluasi pembelajaran yang ditulis oleh Dr. Randus Asrul MSI, Rudiani Ana MPD, dan juga Dr. Randa Rosmita MA. Nah, pada bagian yang pertama ini, bab pertama saya akan membahas tentang hakikat evaluasi pembelajaran, di mana pada bab pertama ini terdapat 4 pembahasan, yaitu yang pertama pengertian evaluasi pembelajaran, yang kedua proses evaluasi dalam pendidikan, yang ketiga fungsi dan tujuan evaluasi dalam pembelajaran, dan yang keempat objek evaluasi dalam pendidikan. Nah, kita masuk pada bagian pertama, yaitu pada bagian pertama pengertian evaluasi, di mana menurut Gubar dan juga Lincoln berpendapat bahwa suatu proses untuk menggambarkan suatu evaluasi dan menilai manfaat dan nilainya, sedangkan menurut Gilbert Sykes, evaluasi adalah suatu proses di mana penilaian atau keputusan nilai dibuat berbagai pengamatan dan dari latar belakang dan pelatihan evaluator. Nah, evaluasi pembelajaran pada dasarnya bukan hanya menilai hasil belajar saja, tetapi juga proses-proses yang dilalui oleh para peserta didik tersebut dan juga peserta didik dalam keseluruhan proses pembelajaran. Dan dalam evaluasi terdapat tes, pengukuran, dan juga penilaian. Kita masuk pada bagian kedua, yaitu proses evaluasi dalam pendidikan, di mana proses evaluasi dalam pendidikan terdapat input, yaitu barang mentah. Barang mentah di sini diartikan sebagai peserta didik yang baru masuk sekolah, dan juga transformasi, di mana transformasi di sini merupakan suatu proses dari peserta didik tersebut hingga menghasilkan barang jadi, yaitu output. Dan juga terdapat umpan balik, di mana umpan balik ini mempunyai beberapa faktor, yaitu kurang baiknya kualitas, yang kedua guru dan personalnya kurang tepat, materi yang diberikan tidak cocok, metode mengajar dan juga evaluasi yang kurang memadai standarnya. Yang berikut kurangnya saran penunjang dan juga sistem administrasi yang kurang tepat. Nah, kita masuk pada bagian ketiga, yaitu fungsi dan juga tujuan evaluasi pembelajaran, di mana tujuan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui keefektifan dan juga efisien dalam pembelajaran secara luas. Nah, sistem pembelajaran dimaksud meliputi tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Nah, dalam fungsi dan juga tujuan evaluasi pembelajaran terdapat tujuan penilaian menurut Keaton Dan, yaitu yang pertama Keeping Start, di mana pada Keeping Start ini untuk menelusuri atau melacak proses pembelajaran peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua yaitu Checking Up. Yang dimaksud dengan checking up di sini merupakan untuk mengecek kecepatan kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran tersebut. Nah, yang ketiga yaitu feeding out, di mana feeding out itu yaitu mencari, menentukan dan juga mendeteksi kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan dalam peserta didik, dan di mana pada proses ini guru akan mencari solusi untuk menyelesaikan setiap permasalahan atau kekurangan-kekurangan tersebut. Nah, yang keempat yaitu summing up, di mana summing up ini merupakan penyimpulan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Kita masuk pada fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran, di mana fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran ini terdapat fungsi penilaian, yaitu terdapat 4, yaitu yang pertama berfungsi secara selektif, di mana dengan cara mengadakan penilaian, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap peserta didiknya. Yang kedua, penilaian berfungsi diagnostik. Nah, yang dimaksud di sini adalah apabila alat yang digunakan dalam penelitian cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya saja, guru akan mengetahui setiap kelemahan para peserta didik. Yang ketiga, penilaian berfungsi sebagai penempatan. Dan yang keempat, penilaian berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Yang dimaksud di sini yaitu untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Kita masuk pada bagian keempat pada bab pertama, yaitu objek evaluasi dalam pendidikan. Nah, pada objek evaluasi dalam pendidikan ini ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam evaluasi terhadap peserta didik, meliputi yaitu yang pertama aspek-aspek tentang berpikir. Nah, yang dimaksud di sini yaitu inteligensi, ingatan, cara menginterupsi data,
prinsip-prinsip pengerjaan pemikiran secara logis. Nah, yang kedua, perasaan sosial. Yang dimaksud di sini adalah cara bergaul, cara pemecahan nilai-nilai sosial, cara menghadapi dan cara berpartisipasi dalam kenyataan sosial. Yang ketiga, keyakinan sosial dan kewarganegaraan. Yang ini menyangkut pandang hidupnya terhadap masalah-masalah sosial, politik, dan juga ekonomi. Yang keempat, apresiasi seni dan juga budaya. Yang kelima, minat bakat dan juga hobi. Dan yang keenam, perkembangan sosial dan personal. Kita masuk pada bab kedua, di mana pada bab kedua ini membahas tentang evaluasi pembelajaran dalam perspektif kurikulum 2013 atau yang dimaksud dengan penilaian otentik. Pada bab kedua ini membahas 4 bab juga, yaitu yang pertama teori pendekatan saintifik, yang kedua penerapan saintifik dalam pembelajaran, yang ketiga mengenal penilaian otentik, yang keempat jenis-jenis penilaian otentik. Nah, kita masuk pada bagian pertama, yaitu teori pendekatan saintifik, di mana teori pendekatan saintifik ini dengan menggunakan proses pembelajaran dan dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang mengupayakan agar peserta didik dapat secara aktif mengupayakan agar peserta didik dapat secara aktif mengkonstruksi konsep, hukuman atau prinsip melalui tahap-tahap pengamatan dalam rangka mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep, hukum dan prinsip yang telah ditemukan oleh peserta didik tersebut. Yang kedua, kita masuk dalam penerapan saintifik dalam pembelajaran, di mana pada penerapan saintifik dalam proses pembelajaran dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut, yaitu yang pertama mengamati. Nah, pada tahap ini mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. Metode ini memiliki keunggulan seperti menyajikan media objek secara nyata dan para peserta didik senang dan tertantang dan mudah pelaksanaannya. Yang kedua yaitu menanyakan. Nah, pada tahap ini, guru yang efektif mampu menginspirasikan para peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan juga pengetahuannya. Dan pada saat guru bertanya, pada saat itu juga dia membimbing atau memenuhi peserta didik dengan baik. Dan yang ketiga yaitu menalar. Nah, pada penalaran adalah proses berpikir yang logis dan juga matematis. Dan juga ada fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Nah, yang keempat yaitu mencoba. Nah, untuk memperoleh hasil belajar yang nyata dan otentik, para peserta didik harus mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai. Dan yang berikut yaitu jenjari pembelajaran atau pembelajaran secara kolaboratif. Nah, pembelajaran kolaboratif ini merupakan kewenangan guru dan fungsi guru lebih direksi atau manajemen belajar. Sebaiknya peserta didiklah yang harus lebih aktif. Kita masuk pada bagian yang ketiga yaitu mengenal penilaian otentik. Nah, penilaian otentik harus mampu untuk menggambarkan sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan apa saja yang sudah atau belum dimiliki oleh peserta didik secara memuaskan. Nah, bagaimana mereka menerapkan pengetahuannya dalam dunia nyata dan hal apa yang mereka sudah tahu atau mereka belum mampu menerapkan pemeroleh belajar dan sebagainya. Atas dasar itu, guru dapat mengidentifikasi materi apa yang sudah layak dilanjutkan atau untuk materi apa pula kegiatan remedial yang harus dilakukan oleh para peserta didik tersebut. Nah, kita masuk pada jenis-jenis penilaian otentik. Nah, pada jenis-jenis ini terdapat 4 jenis penilaian, yaitu yang pertama penilaian kinerja. Dimaksud di sini adalah penilaian kinerja yang melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Yang kedua, penilaian proyek, di mana penilaian proyek ini merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh para peserta didik menurut periode waktu tertentu. Penyelesaian tugas yang dimaksud berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta didik, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengelolaan, analisis, dan penyajian data. Dan juga yang ketiga yaitu penilaian portofolio. Yang dimaksud di sini merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Dan yang keempat, penilaian tertulis. Pada penilaian ini
berbentuk uraian atau esai. Dan menurut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari oleh para peserta didik tersebut. Tes tertulis berbentuk uraian sedapat mungkin bersifat koreventif sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan para peserta didik. Kita masuk pada bab ketiga, di mana pada bab ketiga ini membahas tentang instrumen evaluasi bentuk tes. Nah, pada bab ketiga ini membahas 3 pembahasan, yaitu pertama tes tertulis bentuk uraian, yang kedua tes hasil belajar bentuk objektif, dan yang ketiga tes tindakan. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu tes tertulis bentuk uraian. Tes tertulis bentuk uraian ini atau biasa disebut dengan esai adalah tes yang pertanyaan membutuhkan jawaban uraian, baik uraian secara bebas maupun uraian secara terbatas. Tes bentuk uraian ini, khususnya bentuk uraian bebas, menuntut kemampuan siswa untuk mengorganisasikan dan juga merumuskan jawaban dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri, serta dapat mengukur kecepatan mereka untuk berpikir secara tinggi yang biasanya dituangkan dalam bentuk pernyataan yang menuntut untuk memecahkan masalah, menganalisis data, membandingkan, menyatakan hubungan, menarik kesimpulan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita akan membahas tentang tes hasil belajar objektif, di mana tes objektif ini juga dikenal dengan tes jawaban pendek dan juga tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal yang dijawab oleh tester dengan jalan memilih salah satu atau lebih. Di antaranya, beberapa kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan pada masing-masing items atau dengan jalan menulis jawabannya berupa kata-kata atau simbol-simbol tertentu pada tempat-tempat yang disediakannya untuk masing-masing butir yang bersangkutan. Nah, adapun jenis-jenis tes belajar objektif ini, yaitu yang pertama melengkapi. Yang dimaksud di sini, jenis ini biasanya dikenal dengan istilah melengkapi atau menyempurnakan. Yang kedua, tes objektif bentuk pilihan berganda, di mana jenis ini merupakan tes objektif di mana masing-masing tes disediakan lebih kemungkinan jawaban dan hanya satu dari pilihan-pilihan tersebut yang benar atau yang paling benar menurut para peserta didik yang akan memilihnya. Yang ketiga, yaitu tes menjodohkan. Nah, jenis ini sering dikenal dengan istilah tes menjodohkan, tes mencari pandangan, tes menyesuaikan, dan juga tes mencocokkan. Yang keempat, tes objektif berupa isian. Jenis ini biasanya berbentuk cerita atau karangannya. Dan yang kelima, merupakan tes berbentuk benar salah atau true false. Nah, jenis ini sering dikenal dengan tes objektif bentuk ya atau tidak. Tes objektif berbentuk true false ini adalah salah satu tes di mana ada yang benar, ada juga yang salah. Nah, kita masuk pada tes tindakan, di mana pada tes tindakan ini yang menuntut jawaban para peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan di bawah pengawasan pengujian yang akan mengobservasi penampilannya dan membuat keputusan tentang kualitas hasil belajar yang dihasilkan atau ditampilkan peserta didik bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan atau apa yang ditanyakan. Nah, pada tes tindakan dapat digunakan untuk menilai kualitas suatu pekerjaan yang telah diselesaikan oleh para peserta didik, termasuk juga keterampilan dan ketepatan menyelesaikan suatu pekerjaan, kecepatan dan kemampuan merencanakan suatu pekerjaan para peserta didik tersebut. Kita masuk pada bab keempat, di mana bab keempat ini membahas tentang instrumen evaluasi bentuk non-tes. Nah, pada bab keempat ini membahas tentang 7 pembahasan, yaitu yang pertama daftar cek atau penilaian cek, di mana pada penilaian cek ini menunjukkan unjuk kerja dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek ya atau tidak. Dan pada penilaian unjuk kerja yang menggunakan daftar cek ini, para peserta didik mendapat nilai apabila kriteria penguasaan kemampuan tertentu dapat diamati oleh para penilai. Nah, yang kedua yaitu penilaian skala rentang, di mana penilaian unjuk kerja dengan menggunakan skala rentang memungkinkan penilaian memberi nilai penguasaan kompetensi tertentu karena
pemberian nilai secara kontinu di mana pilihan kategori nilai lebih dari 2. Dan yang ketiga yaitu penilaian sikap, di mana pada penilaian sikap ini berangkat dari perasaan suka atau tidak suka yang berkaitan dengan kecenderungan bertingkah seorang dalam merespon sesuatu atau suatu objek. Yang berikut yaitu penilaian proyek, di mana penilaian proyek ini merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Nah, tugas yang tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, perorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Penilaian proyek ini dapat digunakan diantaranya untuk mengetahui pemahaman dan pengetahuan dalam bidang tertentu, kemampuan peserta didik mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam penyelidikan tertentu, dan kemampuan peserta didik dalam menginformasikan subjek tertentu secara jelas. Nah, kita masuk pada penilaian produk, di mana pada penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk dan kualitas produk tertentu. Nah, penilaian produk tidak hanya diperoleh dari hasil akhir, tetapi juga proses pembuatannya juga dinilai. Kita masuk pada penilaian portofolio, di mana pada penilaian portofolio ini merupakan penilaian yang berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam suatu periode tertentu. Nah, kita masuk pada penilaian diri, di mana pada penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana subjek yang ingin diminta untuk dinilai adalah diri sendiri, berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajari dalam mata pelajaran tertentu. Kita masuk pada bab kelima, di mana pada bab kelima ini membahas tentang penilaian berbasis kelas. Yang pertama, pada bab kelima ini membahas tentang pengertian penilaian berbasis kelas, di mana penelitian berbasis kelas ini merupakan suatu proses pengumpulan pelaporan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian berkelanjutan otentik, akurat, dan juga konsisten dalam kegiatan pembelajaran di bawah kewenangan guru di dalam kelas. Nah, penilaian berbasis kelas ini mengidentifikasi pencapaian kompetensi dan hasil belajar yang dikemukakan melalui pertanyaan yang jelas tentang standar yang harus dan yang telah dicapai, disertai dengan peta kemajuan belajar siswa dan pelapornya. Nah, pada bagian bab kelima ini, bagian kedua membahas tentang tujuan dan fungsi penilaian berbasis kelas, di mana tujuan dan fungsi penilaian berbasis kelas ini yaitu untuk memberikan suatu penghargaan atau pencapaian hasil belajar siswa dan sekaligus sebagai umpan balik untuk peneguhan dan atau melakukan pemberian program dan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, jadi penelitian berbasis kelas ini berusaha untuk memahami secara lebih konkret atas pencapaian hasil belajar siswa dan juga sekaligus memahami seluruh kegiatan proses pembelajaran, pencapaian kurikulum, alat bahan dan metodologi dalam pembelajaran. Nah, pada prinsip-prinsip penilaian berbasis kelas ini membahas yang pertama tentang valid, di mana pada penilaian berbasis kelas ini harus mengukur objek yang seharusnya diukur dengan menggunakan jenis alat ukur yang tepat atau valid. Artinya ada kesesuaian antara alat ukur dengan fungsi pengukuran dan juga sasaran pengukuran. Yang kedua yaitu mendidik, di mana penelitian berbasis kelas ini harus memberikan sumbangan positif pada pencapaian hasil belajar siswa. Yang ketiga yaitu bersifat orientasi pada kompetensi, di mana pada penelitian berbasis kelas ini harus menilai pencapaian kompetensi siswa yang meliputi seperangkat pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan atau nilai yang terrefleksi dalam kebiasaan berpikir dan juga bertindak. Yang keempat, berorientasi pada kompetensi, di mana pada penilaian berbasis kelas ini harus menilai pencapaian kompetensi siswa yang meliputi seperangkat pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan atau nilai yang terrefleksikan dalam kebiasaan berpikir dan juga bertindak. Yang berikut yang kelima yaitu terbuka, di mana pada penelitian berbasis kelas ini hendaknya dilakukan secara terbuka bagi berbagai kalangan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sehingga keputusan tentang keberhasilan siswa jelas bagi pihak yang berkepentingan tanpa ada rekayasa atau sembunyi-sembunyi yang dapat merugikan semua pihak.
Yang keenam yaitu berkesinambungan, di mana pada penilaian berbasis kelas ini harus dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan dari waktu ke waktu untuk mengetahui secara menyeluruh perkembangan siswa sehingga kegiatan dan unjuk kerja siswa dapat dipantau melalui penilaian. Yang ketujuh yaitu menyeluruh, di mana penilaian berbasis kelas ini harus dilakukan secara menyeluruh yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik serta berdasarkan pada strategi dan prosedur penilaian dengan berbagai bukti hasil belajar siswa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. Nah, yang berikutnya itu kita akan membahas tentang bentuk instrumen dan juga penskorat, di mana pada bentuk instrumen dan juga penskorat ini, instrumen tes terdapat pertanyaan lisan, pilihan ganda, uraian objektif, uraian bebas, jawaban singkat, menjodohkan, portofolio, performance atau unjuk rasa. Sedangkan dalam bentuk instrumen non-tes meliputi angket, inventory, dan juga pengamatan. Nah, pada pengembangan silabus dan juga sistem penilaian dapat berfungsi untuk mengetahui kemajuan para peserta didik, mendiagnosis kesulitan belajar, memberikan umpan balik, melakukan perbaikan, memotivasi guru agar mengajar lebih baik dan juga memotivasi siswa agar belajar lebih baik, dan langkah-langkah penyusunannya, silabus dan juga sistem penilaian meliputi tahap-tahap identifikasi mata pelajaran, merumuskan standar kompetensi dan juga kompetensi dasar, penentuan materi pokok, pemilihan pengalaman belajar, penentuan indikator penilaian yang meliputi jenis tagihan, bentuk instrumen dan juga contoh instrumen, perkiraan waktu yang dibutuhkan dalam pemilihan sumber, bahan, dan juga alat. Nah, kita masuk pada bab ke-6, di mana pada bab ke-6 ini membahas tentang pengukuran ranah-ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Kita masuk pada pengukuran ranah kognitif yang pertama, di mana ranah kognitif ini adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak, dan menurut Bloom, dia mengelompokkan ranah kognitif ke dalam 6 kategori, dari yang sederhana sampai yang paling kompleks, yang diasumsi berdasarkan hierarki yang bertujuan pada level tinggi dapat dicapai apabila tujuan pada level yang rendah telah dikuasai, dan tingkat kompetensi tersebut yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan juga evaluasi. Yang berikut yaitu pengukuran ranah afektif, di mana pada pengukuran ranah afektif ini merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan juga nilai. Sikap di sini adalah salah satu istilah bidang psikologi yang berhubungan dengan persepsi dan juga tingkah laku. Yang berikut yaitu adalah ranah pengukuran psikomotorik, di mana ini merupakan pengukuran yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Kita masuk pada bab ke-7, di mana pada bab ke-7 ini membahas tentang analisis instrumen penilaian. Nah, pada bab ke-7 ini terdapat analisis logis atau rasional, di mana pada analisis logis atau rasional ini meliputi materi, konstruksi, dan juga bahasa. Nah, analisis materi yang dimaksud di sini sebagai penelaahan yang berkaitan dengan substansi keilmuan yang ditanyakan dengan soal serta tingkat kemampuan yang sesuai dengan soal. Nah, yang berikut adalah analisis konstruksi. Analisis konstruksi di sini dimaksud sebagai penelaahan yang umumnya berkaitan dengan teknik penulisan soal. Dan yang terakhir, analisis bahasa. Yang dimaksud di sini adalah sebagai penelaahan soal yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikut adalah analisis empiris, di mana analisis empiris ini terdapat instrumen atau soal yang dilakukan dengan melakukan pengujian pertama, yaitu validitas dan juga reabilitas. Yang kedua yaitu daya pembedaan, di mana daya pembedaan ini adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai atau yang kemampuan yang tinggi dan juga siswa yang bodoh atau yang kemampuannya rendah. Selanjutnya yaitu taraf kesukaran, di mana pada taraf kesukaran ini soal yang baik adalah soal yang tidak mudah atau tidak terlalu sukar, yaitu soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha pemecahannya,
Tapi sebaliknya, jika soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauan kemampuannya. Kita masuk pada bab ke-8, di mana pada bab ke-8 ini membahas tentang penilaian acuan patokan dan juga penilaian acuan norma. Nah, pada penilaian acuan patokan ini, dia menjelaskan bahwa penilaian acuan patokan merupakan penilaian yang mengacu pada kriteria pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, dan nilai-nilai yang diperoleh peserta didik dikaitkan dengan tingkat pencapaian penguasaan peserta didik tentang materi pengajaran atau pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua yaitu penilaian acuan norma, di mana pada penilaian acuan norma ini adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu norma kelompok. Nah, nilai-nilai yang diperoleh peserta didik diperbandingkan dengan nilai-nilai peserta didik lain yang termasuk di dalam kelompoknya. Dan yang ketiga yaitu pengolahan tes acuan norma, di mana pada pengolahan tes acuan norma adalah pengolahan dan standarnya digunakan dalam pengolahan tes acuan norma ini adalah skor rata-rata kelompok yang mengikuti tes, sehingga penentuannya dilakukan dengan pengolahan data secara empiris, dan pendidikan tidak dapat menetapkan patokannya terlebih dahulu seperti pada pengolahan tes acuan norma. Baik, sekian dari saya yang dapat saya jelaskan tentang resume buku evaluasi pembelajaran. Semoga setiap apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.